Kuliah lanjut S2 atau S1 langsung kerja? S1 langsung kerja. Gak make up atau gak nyatok? Nggak nyatok. Gak nyatok. Oke, ketahuan nyontek atau ketahuan plagiarisme? Nggak dua-duanya. Gak dua-duanya. DO soalnya. Oh, DO ya. Kalau di BINUS DO. DO. Halo Sobat BINUS, kembali lagi bersama aku Michelle di acara podcast kita yaitu BITalk, BINUSian Talk. Kamu nanya, BINUSian jawab. Gimana nih kabar Sobat BINUS semua di rumah? Semoga selalu sehat ya. Aku juga gak bakal bosan-bosan nih selalu ingetin ke Sobat BINUS semua untuk cek episode-episode BITalk di sebelum-sebelumnya. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu BINUSian dari jurusan Business Law nih, Sobat BINUS semuanya. Nah, kalau mungkin Sobat BINUS di sini heran gitu ya, BINUSian ini tuh sekarang tuh kesibukan lagi apa sih? Kebetulan dia lagi kerja dan magang gitu ya, Sobat BINUS di DPR. Mungkin langsung aja nanti kita sapa-sapa dan kenalin, yaitu Kanya. Halo Sobat BINUS semua. Oke, Kanya ini kalau nggak salah BINUSian 24 ya, betul Iya, Ci, ya? betul. Oke, berarti sekarang lagi magang ya. Betul. Oke, nah Kanya mungkin kan tadi kamu udah sapa-sapa ya Sobat BINUS semua di sini gitu ya. Mungkin di sini aku pengen jelasin mekanisme podcast kita nih, karena podcast kita ini tuh agak berbeda nih Kanya dari podcast lainnya. Mungkin kalau yang lain kan ngalir gitu ya, tapi kalau di sini podcast kita itu udah ada pertanyaan dari para BINUSian semua di rumah. Oke, boleh sih. Nah, jadi nanti Kanya di sini akan memilih 5 pertanyaan dari 10 pertanyaan yang udah disiapin di Q-Ball. Nah, Q-Ball ini kita udah siapin nih Kanya ya. Oke. Jadi nanti di sini Kanya tinggal ambil aja, nanti satu persatu aku yang bacain dan Kanya yang jawab. Oke, Ci. Mungkin langsung aja kita mulai untuk pertanyaan yang pertama Kanya. Bisa dapat iPhone nggak, Ci? Bisa nanti ya di akhir acara. Alhamdulillah. Oke. Aku ambil ya. Udah banyak bola-bolanya nih. Nah. Oke, untuk pertanyaan pertama. Pas banget nih mungkin buat anak-anak yang SMA, SMK ya, yang mau masuk ke Business Law gitu ya. Oke, menurut kamu anak SMA atau SMK yang cocok buat masuk program Business Law itu yang kayak gimana sih Kanya? Kalau boleh cerita, waktu SMA aku ambil jurusan IPS. Kalau tadi pertanyaannya yang cocok tuh gimana, sebenarnya nggak ada kriteria ya, karena aku masuk BINUS pun itu karena last option tidak keterima perguruan tinggi negeri gitu. Jadi cuman waktu milih buat tes tahun 2019 itu mikir kayak udah ngambil apa ya gitu. Soalnya tadi mau psikologi. Cuman kakak sepupuku tuh udah ada ngambil psikologi di keluarga. Jadi kayak kayaknya jangan psikologi deh. Hukum deh. Soalnya nggak ada yang ngelanjutin Eyang. Karena dulu Eyang juga hukum. Terus ya udah deh Business Law gitu. Awalnya juga nggak mikir kok judulnya Business Law ya, bukan FH Fakultas Hukum gitu. Cuman setelah masuk, kalau dilihat prospeknya sih dari IPA IPS sebenarnya bisa aja, karena teman-temanku tuh juga banyak yang anak IPA, BINUSian B24 Business Law-nya gitu. Jadi karena di semester 1 sampai semester 4 itu kita dijelasinnya hukum secara keseluruhan, belum penjurusan ke Business Law-nya gitu. Jadi kayak pidana, perdata, tata negara itu semua dijelasin dari sampai semester 4. Dan baru penjurusan itu waktu masuk ke semester 5. Jadi diajarin dari awal sih mungkin lebih advantage-nya karena kalau anak IPS jadi nggak terlalu jomplang gitu ya. Kalau IPA kan betul. beneran dari biologi, fisika gitu-gitu. Jadi semuanya bisa masuk kok. Jadi sebenarnya nggak ada kriteria dia mau anak IPA, IPS atau SMK pun Enggak sekalian sih. ya. Enggak. Jadi apapun sebenarnya masih bisa masuk ke Business Law. Bisa, Karena bisa. di awal tadi gitu ya diajarin itu nanti penjurusannya baru di semester 5 untuk ke Business Law-nya. Betul. Oke, nah selanjutnya kita ke pertanyaan kedua nih Kanya. Ambil lagi. Ambil lagi. Oke, boleh. Oke, aku ambil ya. Pertanyaan kedua. Nah, ada penjurusan nggak sih di jurusan Business Law? Kalau ada itu apa dan di semester berapa? Mungkin tadi udah dijawab ya, penjurusan itu ada di semesternya semester 5. Tapi boleh dijelasin nggak penjurusan di Business Law atau hukum ini tuh kayak bagaimana? Gitu. Kalau di Business Law itu, kalau ditanya penjurusannya tuh udah nggak ada ya, karena kita judulnya udah Business Law. Kalau di perguruan tinggi lain, Business Law itu jatuhnya masuknya kan ke perdata ya. Nah itu kalau kita misalnya gini, kalau di Business Law itu ada himpunan Business Law, HIMSLAW gitu.
kalau di kampus lain itu bisnis law itu jadi percabangan organisasi di bawah BEM biasanya. Tapi kan kalau kita sudah jurusan, jadinya makanya himpunannya himpunan bisnis law gitu. Nah, kalau misalnya ditanya penjurusannya, mungkin nanti buat skripsinya kali ya, kayak mau ngambil ke arah mana nih, ke pidana kah, ke perdata kah, ke tata negara, atau ke misalnya mau ngambil perbankan, hukum administrasi kah gitu. Jadi lebih dipilihnya tuh nanti untuk skripsinya. Cuman kalau penjurusannya kayak di kampus lain itu udah nggak ada, karena kita dari awal sudah bisnis law, tapi tetap lulusnya SH. Gitu. Oh, oke. Nah, mungkin juga di sini kan banyak banget nih ya kayaknya anak-anak SMA atau SMK tuh yang kayak karena namanya bisnis law, jadi mereka tuh menganggap sebenarnya hukum di bisnis ini tuh hukum di binus sendiri gitu ya. Mereka tuh belajarin perdana pidata atau enggak, dan tadi kan Kanya bilang belajarin gitu ya. Nah, sebenarnya mata kuliah yang ada di hukum bisnis ini tuh apa aja sih kalau boleh tahu yang memang secara perdana pidatanya coba? Kalau di bisnis law binus itu udah nggak ada penjurusan lagi, karena kita judulnya tuh sudah bisnis law, di mana itu lebih condong ke perdata, hukum perdata gitu. Mungkin kalau untuk penjurusannya itu lebih nanti untuk skripsinya, kita mau milih topik apa, mau ngambil perdata, pidana, administrasi atau internasional gitu. Jadi dipilihnya nanti untuk dosen pembimbingnya tuh lebih ke situ gitu. Cuman kalau untuk penjurusannya lagi waktu kuliah itu udah nggak ada sih Kak. Karena memang kita sudah bisnis law gitu. Oke, nah kadang juga banyak nih yang heran gitu ya, di BINUS itu kan kita ada jurusan namanya hukum, tapi namanya tuh bisnis law. Kadang juga mereka bertanya gitu, oh berarti ini tuh nggak belajar pidana atau perdata. Nah tadi kan Kanya bilang nih bahwa di bisnis law sendiri sebenarnya kita belajarin pidana dan perdata, nanti baru di semester 5-nya penjurusan. Nah sebenarnya mata kuliah yang pas di semester 1-4 gitu ya, itu tuh terkait tentang pidana perdata itu belajarin apa aja sih mata kuliahnya? Jadi kita semester 1 sampai semester 4 itu seperti jurusan hukum pada umumnya gitu, belajar criminal law yaitu hukum pidana, terus adat agrarian law itu hukum adatnya juga agraria, tapi kita tuh lebih, makanya judulnya tuh spesifik banget, udah spesifik karena kita di semester 5-nya tuh sudah masuk ke business law gitu. Jadi pas semester 5 tuh udah masuk ke cyber law, karena itu kan berhubungan dengan bisnis gitu. Terus belajar juga bankruptcy law, itu kayak hukum kepailitan. Nah itu karena kita kan lebih ke corporate ya, untuk nanti lulus. Makanya untuk yang magang juga sebenarnya kalau dari bisnis law itu lebih cocok untuk ke corporate atau ke law firm sih. Lebih ke legal juga mungkin ya yang di corporate company-nya. Pasti legal ya? Pasti legal sih. Cuman kita belajar itu yang cyber law, hukum kepailitannya, terus belajar juga kayak legal reasoning gitu. Itu kayak penalaran hukum, kayak lebih ke filsafat sih jatuhnya. Tapi itu kalau legal reasoning masih semuanya dapat. Jadi kalau misalnya yang kayak lebih ke kepailitan perusahaan gitu-gitu tuh kalau di kampus lain mungkin harus ngambilnya perdata untuk bisnis gitu. Kalau kita tuh langsung gitu, jadi udah nggak bisa milih. Dan belajar semua juga ya? Iya, belajar semuanya juga. Mungkin itu bisa menjawab nih ya kepada teman-teman sobat BINUS semua di rumah gitu ya. Kalau misalkan tanya, oh berarti belajarnya apa sih? Nah itu tadi udah dijawab ya sama Kanya nih gitu. Untuk pertanyaan ketiga Kanya boleh diambil. Pertanyaannya, nah ini mungkin lebih ke personalitinya, lebih ke kamunya nih ya kayaknya ya. Enak gak enaknya jadi mahasiswa di BINUS jurusan bisnis law? Kalau nggak enaknya sih agak nggak ada ya, soalnya dapat angkatan online. Enaknya sih juga banyak karena kebetulan aku anak himpunan, jadi benar-benar mendalami peran ya, untuk dekat ke dosennya, ke alumninya, itu harus dijalankan untuk kelangsungan himpunan gitu. Dan kita kan kecil, bisnis law itu cuman di area Jakarta doang kan, nggak ada di Senayan, nggak ada di Bekasi, jadi kita tuh cuman segitu aja gitu loh, nggak kayak psikologi atau manajemen mungkin yang agak besar ya. Jadi kayak SMA sih jatuhnya, kenal semua gitu. Apalagi kalau anak himpunan. Himpunan itu isinya tuh waktu angkatan aku tahun lalu tuh 60. Dan itu kalau digabung dari dua angkatan itu udah 50-50. Berarti angkatan aku udah 110-an, udah setengahnya masuk himpunan gitu. Jadi lebih kenal semua sih, dan itu enak karena dosennya tuh merhatiin kita sih. Lebih
kayak jadi terarah juga. Online juga kita nggak lost track gitu, karena tapi ada beberapa temanku juga sih yang maksudnya absen sama absen bolong gitu ya, itu kan pilihan ya. Cuman kalau untuk dari pengarahan jurusannya kita lumayan terstruktur dan cepet sih dosen-dosennya, jadi bisa cepat selesai semuanya. Untuk magang pun untuk mendapatkan surat dari jurusan itu nggak susah gitu. Nggak susah ya, jadi dan enak, sangat dibantu juga ya kalau magang di BINUS dibantu juga ya. Oke, itu kan tadi enaknya. Kalau nggak enaknya nih kayaknya? Nggak enaknya mungkin sama aja kayak struggle semua mahasiswa ya. Kayak ada beberapa semester yang UTS itu susah banget, karena kalau di bisnis law itu yang susahnya di UTS, nggak tahu kalau jurusan lain ya. Kita susah banget di UTS-nya karena terlebih karena aku dapatnya online, jadi jawabannya itu bukan hanya esai, tapi kita bikin jurnal, bikin paper gitu yang 10-15 halaman, habis itu dipresentasiin, habis itu bikin PPT-nya, habis itu presentasi, bikin video gitu. Jadi kan banyak stepnya gitu. Cuman kalau misalnya pernah punya temen di computer science atau IT kalau nggak salah, itu ya kan emang beda ya. Kita kan nggak mungkin ngoding gitu. Cuman susahnya sih di situ. Terlebih kebetulan kalau buat aku yang masih susah sih semester 4, karena ada satu matkul itu yang namanya legal reasoning yang tadi aku udah bilang, itu diajarnya sama guru besar business law, Pak Sidarta. Halo Pak Sidarta. Itu dia tuh beliau kalau pakai kata-kata tuh mungkin agak susah untuk dinalar oleh mahasiswa ya, karena dia sudah S3 gitu dan guru besar. Jadi itu harus dapat pendalaman lebih lagi di situ. Dan kita kan kalau online sukanya main ya. Jadi kadang juga suka lost track gitu kalau lagi main. Dan UTS tuh juga banyak kan H-1 walaupun dikasih waktunya lama semingguan gitu. Ya biasanya ya. Jadi benar-benar ya struggle-nya mungkin dari diri sendiri aja sih, karena nggak bisa manage waktunya gitu. Oke, nah aku juga penasaran nih, kan banyak yang bilang kalau hukum itu kan banyak belajarin tentang pasal-pasal gitu ya. Sebenarnya dari selain belajar teori, ada nggak sih prakteknya yang dilakukan gitu kalau di hukum sendiri atau di bisnis law? Kalau belajar pasal-pasal itu ya bener lah, karena kita pasti belajar pasal dari undang-undang gitu kan. Kalau praktek itu ada di semester 3. Itu waktu angkatan aku tuh kita nggak bisa praktek moot court di Kijang karena belum dibolehin karena masih COVID. Jadinya dosen kita ngasih tugas itu kita ke pengadilan untuk melihat bagaimana jalannya persidangan gitu. Jadi disuruh ikutin satu kasus. Jadi cari nih di pengadilan manapun di Jakarta atau mau Tangerang terserah, kasus pidana, diikutin dari awal sampai sidang terakhir. Dan itu struggle sih, cukup susah karena pertama waktu itu kita grup itu consist of 10 to 12 person gitu, people gitu, dan banyak yang kita belum ketemu. Iya benar-benar. Jadi kan agak awkward ya. Jadi kayak kita udah ketemu di Zoom tapi ini baru pertama kali ketemu gitu. Dan yang kedua, pengadilan itu rame. Benar. Jadi semuanya punya bisnisnya masing-masing di situ, kayak ada kepentingan masing-masing. Jadi kita nggak bisa ngandelin orang, dan kita nggak bisa pasif juga. Harus benar-benar aktif untuk mencari nyari lawyer yang lagi deketin lawyer, ngedeketin jaksa, ngedeketin hakim gitu. Jadi emang harus aktif gitu. Dan kadang-kadang kan malu ya buat ngomong gitu, jadi itu juga dites sih untuk public speakingnya di situ. Dan untuk ngikutin sidang itu nggak sebentar, nggak cuma 1 bulan gitu. Ada tingkatku yang sekarang di bawah aku ini, waktu semester 3-nya mereka ngikutin kasusnya FS. Itu kan panjang banget berarti ya, itu panjang banget. Dan tapi enaknya dari kasus yang naik, yang ternama itu, jadi nyari datanya nggak susah. Karena kan semuanya harus valid. Betul. Mereka ya nyari ketemu. Kalau aku waktu itu harus kita tuh nyari gitu loh. Deketin siapa ya? Kira-kira jaksa ini susah gitu, hakim ini susah. Akhirnya kita ketemu sama satu lawyer yang memang dia tuh baik gitu kan. Kita pakai almet ya ke situ. Jadi kayak dari mana dek? Gitu. Gitu. BINUS ada hukumnya gitu kan. Karena kan kita nggak terkenal ya, nggak terkenal IT-nya, nggak terkenal psikologinya. Terus kayak iya Pak ada, baru 11 tahun. Waktu itu masih baru 10 tahun waktu itu. Terus kayak iya, akhirnya dibantuin lah sama dia. Saya ada kasus, kamu mau nggak? Dia bilang ngikutin. Mau Pak, gini. Terus dijelasin semua, kita dapat berkasnya. Karena yang susah itu dapat berkasnya. Kan kalau Pak Sofyan tuh udah ngomong kalau kamu bisa dapat berkasnya nilainya A.
Oke, dan kamu waktu itu dapat. Wede. Jadi itu udah buat nilai sampai UAS. Oke. Jadi karena nggak segampang buat dapat berkas itu kan restricted ya. Benar. Untuk apalagi dokumen negara. Betul. Gitu. Dan kita untuk dapatnya itu harus lewat salah satu dari mereka, entah dari deketin siapanya gitu kan. Akhirnya untung dibantu sama yang kita kenal di sana dan dapat, dan satu grupku dapat A semua waktu itu. Jadi kayak emang harus pinter-pinter sih. Benar-benar. Walaupun struggle tapi kayaknya seru ya kalau misalkan langsung seru ketemu sih. langsung ngikutin kasusnya, dan ibarat kata kita jadi kayak ngelihat adegan langsungnya gitu ya. Mungkin kan kalau di moot court kita ketemunya sama teman-teman aja sendiri, sama dosennya aja gitu ya. Oke deh kalau gitu. Oke, untuk pertanyaan keempat nih Kanya, boleh diambil. Ini iPhone-nya aku nggak ada Kak. Nggak ada ya? Di bawah, di paling bawah. Oke. Untuk pertanyaan keempat. Nah, jurusan apa aja sih yang bisa magang di DPR? Sebenarnya gitu. Apakah cuma jurusan-jurusan tertentu kayak business law atau bagaimana? Kalau aku udah magang di DPR udah 4 bulan, 5 bulannya itu nanti Juni. Sejauh ini yang udah ketemu sih kebanyakan mostly anak hukum ya. Karena kalau di DPR itu kan kita beneran terjun langsung ke undang-undangnya. Terlebih aku di badan legislasi. Di badan legislasi itu kumpulan-kumpulan dari semua rancangan undang-undang, RUU dan juga naskah akademik NA dari ke-11 komisi yang ada di DPR RI gitu. Kenapa lebih cocok untuk anak-anak hukum? Karena kita belajar cara merancang undang-undang waktu kuliah gitu. Dan kita ngerti bahasa-bahasa hukum. Karena kan ada beberapa yang mungkin dari manajemen misalnya dari Cici nggak ngerti gitu. Jadi kalau misalnya jurusan lain itu bisa aja kalau dia mau belajar lebih dan misalnya untuk effort ekstra untuk mengerti ini RUU pasal berapanya gitu lah. Mungkin kalau dari jurusan lain itu bisa masuk ke sekjen DPR RI. Jadi ke bagian administrasi, ke bagian persuratan. Jadi nggak masuk ke komisi atau badan legislasi. Mungkin kalau komisi ada beberapa yang bisa ya. Cuman kita jabarin aja misalnya gini. Jurusan psikologi sih masih bisa ya. Karena dia masuk misalnya akuntansi deh, jurusan akuntansi gitu. Dia kan belajarnya selama ini tentang angka gitu. Tiba-tiba masuk ke Komisi 1 Pertahanan DPR RI gitu. Terus kalau rasanya di mana gitu. Kan kasihan dia gitu. Kalau misalnya jurusannya masih mengaccept untuk jadiin magangnya sih masih oke gitu. Cuma kalau misalnya udah susah-susah terus gak bisa di enrichment programnya kan kayak kasihan gitu. Dan terlebih kalau di balik sih karena dibutuhnya anak hukum tuh karena kita bener-bener ngerancang gitu. Dan pengimplementasian lapangan pekerjaannya itu beneran seperti apa yang sudah kita pelajarin waktu kita kuliah. Jadi beneran udah selaras, sudah linear gitu, berjalannya paralel. Ibarat kata kayak kamu kalau di kuliah tuh belajar teori, tapi di sana juga belajar prakteknya juga ya gitu ya. Jadi kalau psikologi mungkin masih bisa masuk ke bagian kan banyak untuk anggota, untuk tes psikolognya itu masih bisa masuk gitu. Cuman kalau yang agak-agak HI pun masih bisa tuh, masih banyak gitu. Komunikasi juga bisa. Cuman kan kalau komunikasi dia nggak belajar cara ngerancang gitu kan. Mungkin humas DPR RI kan jadi banyak gitu. Cuman kalau untuk ke intinya di DPR untuk merancang undang-undang dan juga naskah akademik itu kayaknya agak susah sih. Agak susah ya, makanya lebih bagusnya kayaknya anak bisnis law-nya atau anak hukum gitu ya. Karena di semua komisi dan juga badan legislasi itu ada namanya TA, ya itu tenaga ahli. Nah, tenaga ahli khususnya di Balik itu harus S2 dan salah satunya itu harus hukum. Jadi entah S1 atau S2-nya, masternya yang hukum, tapi itu harus ada hukumnya gitu. Karena beneran TA tersebutlah yang membantu anggota dewan untuk merancang undang-undang tersebut. Karena kayak kalau orang-orang mikir gitu, kenapa sih undang-undang cipta kerja tuh lama banget gitu. Kan waktu itu aku juga mikir ya, kayak omnibus tuh kenapa panjang gitu. Iya, benar. Lama banget gitu. Pas udah masuk di kerjaannya, itu kan itu beneran sih pasal per kata itu dibagi jadi matriks, terus habis itu beneran kita bahas itu bisa sampai ya misal 1 hari gitu, dari jam 10 sampai makan siang itu berarti cuman ya 2 jam. Itu cuman dapat 3 pasal paling. Dan sedangkan cipta kerja ada berapa pasal. Benar, makanya kenapa lama banget dan kenapa susah itu karena perkosakata itu kita dan perlu penelitian juga. Betul, ya berarti ya. Nggak boleh typo. Gitu ya. Benar-benar kayak gitu sih. Oke.
Nah, kalau dari job desk-nya kamu sendiri di sana, berarti kamu tadi lebih kemana tuh arahnya? Aku job desk-nya sejauh ini suara saya tidak termasuk untuk merancang undang-undang kan, saya siapa gitu. Cuman kita dikasih tugas untuk bikin laporan singkat setiap sidang, jadi bisa direview ulang apa yang sudah dibahas, dan juga biasanya banyak staff dan juga anggota dewan tuh yang dinas luar. Nah itu kita bantu-bantu untuk packing barangnya, untuk misalnya kalau keluar negeri mau ke Afghanistan nih tanggal 20, itu misalnya kayak untuk KBRI itu di datanya dicek untuk anggota dewan. Terus abis itu kita juga sering menerima kunjungan sih, kayak anak kampus tuh kemarin baru dari Undip baru datang, itu kita menerima, aku yang disuruh kayak oke, koordinasi, terus kayak mau bahas apa. Jadi kita tuh banyak dapat materi juga sih gitu. Cuman kalau job desk utamanya sejauh ini bikin laporan sih, Ci, dan bantu kalau ada TA-TA yang minta bantuan untuk merapikan apapun itu, kita bantu. Tapi kalau misalnya yang banyak nih kan rumor-rumor kerja di DPR cuma fotokopi gitu. Iya, benar-benar. Jujur aku nggak pernah disuruh fotokopi karena itu udah ada orangnya gitu. Benar. Dan kayak gabut sih ya, kalau misalnya lagi masa reses itu ya emang gabut, cuma kita tetap masuk gitu. Cuman kalau lagi sibuk ya sibuk gitu. Sibuk banget ya kayaknya ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir. Oke. Boleh diambil satu. Pertanyaannya. Nah, bener nggak sih anak-anak hukum harus hafal sama undang-undang dan jago debat dan gak bakal ketemu matematika? Bener apa enggak? Hafal undang-undang enggak sih ya. Jujur kalau aku hafalnya itu tuh kayak oke, kita mau bahas apa hari ini. Kalau di kerja misalnya mau bahas undang-undang BPOM gitu, dipelajarin undang-undang tentang BPOM-nya. Kan nggak mungkin mau bahas itu tapi nggak tahu materinya kan. Betul. Tapi nggak hafal di luar kepala juga sih gitu. Jadi kayak misalnya mau bahas undang-undang kesehatan ya belajar tentang kesehatan gitu. Kayak di kampus pun waktu masih kuliah ya gitu, tapi baiknya sih harusnya hafal ya. Kalau kata dosenku tuh minimal harus hafal 10 pasal di luar kepala gitu. Cuman kayak Pak maaf ya Pak, belum hafal gitu. Jadi kayak tapi it's a good thing kalau bisa hafal sih, karena enak kalau untuk untuk menjawab jadi sudah di luar kepala. Cuman yang penting untuk pasal per pasal itu udah tahu lah mau bahas apa. Jadi kalau tiap tes ada ujian atau apapun itu ya sudah di luar kepala berdasarkan apa yang mau dibahas aja. Kalau aku sih gitu ya. Jadi nggak hafal di luar kepala satu kitab gitu, enggak sih. Itu agak susah ya. Dikit-dikit aja ya. Yang penting gitu. Biar kesannya kayak ya gue anak hukum nih gitu. Iya. Kayak kelihatan berbobot. Iya. Gitu. Oke. Nah, untuk pertanyaannya itu aja, Kanya. Nah, tapi belum selesai. Kita masih mau main satu games, namanya itu This or That. Kamu udah tahu This or That? Sudah. Tahu ya, nanti pokoknya aku kasih 2 pilihan, kamu jawab cepet aja. Oke, udah siap? Siap. Oke. Pertanyaan pertama, kuliah lanjut S2 atau S1 langsung kerja? S1 langsung kerja. Oke. Pemikiran kritis tapi public speaking kurang, atau pemikiran kritis kurang tapi public speakingnya bagus? Yang mana ya? Kayaknya yang pertama deh. Yang pertama ya? Yang public speakingnya bagus yang pertama, yang kedua? Oh, kayaknya yang kedua. Yang ketiga, gak make up atau gak nyatok? Nggak nyatok. Gak nyatok. Oke. Ketahuan nyontek atau ketahuan plagiarisme? Nggak dua-duanya. Gak dua-duanya. DO soalnya. Oh, DO ya. Kalau di BINUS DO. DO. Oke, tapi kalau disuruh milih, Ketahuan plagiat. ketahuan plagiat. Open book atau open internet? Open internet. Internet. Hotman Paris atau Fahrat Abbas? Hotman Paris. Hotman Paris. Terakhir, perdata atau pidana? Pidana. Pidana. Oke. Terima kasih Kanya atas Sama-sama. waktunya udah mau datang nih ke BINUS ya untuk ngadain podcast bersama dengan kita semua di sini. Mungkin dari Kanya sendiri ada mau salam-salam gak nih ke adik kelas, mungkin buat anak-anak SMA yang mau masuk BINUS, kasih wejangan sedikit gitu. Nggak ada wejangan sih, apa-apa sih, kayak kalau misalnya masih bingung ya nggak apa-apa, itu wajar dari SMA mau ke kuliah. Cuman kayak diyakinkan aja gitu. Cuman kalau udah masuk ke BINUS nggak bakal nyesel sih. Jadi kayak Join BINUS. gabung BINUS.
Oke, thank you Kanya. Iya, sama-sama. Oke, buat teman-teman semua di sini, di sobat Binus semua di sini, jangan lupa ya untuk like, komen dan subscribe juga channel YouTube Gabung Binus, dan komen juga di bawah kira-kira narasumber kita selanjutnya itu mau siapa sih dan siapa yang ingin kalian undang nih teman-teman semua. Mungkin segitu aja untuk episode Bitalk kali ini. Kita sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.